Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa, biarkan setiap kami Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan berikan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk waktu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, telinga seorang yang murid untuk mendengarkan isi hatimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami serahkan pada Bapak Tua. Shalom semua para pekerja Tuhan yang luar biasa. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap semuanya baik ya, sehat ya. Ya. Oke, ya. Boleh dibuka semua biar saya lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Iya, oke. Iya, puji Tuhan. Wow. Sini berdua. Oke. Ya. Saya beberapa waktu kemarin ya, saya nggak tahu ya apakah saya terpapar atau tidak, tapi memang kondisinya kemarin kurang fit ya. Ada demam juga, sakit-sakit badan gitu ya. Makanya minggu lalu saya tidak hadir di ibadah ya. Dan mungkin besok pun saya belum bisa hadir di ibadah. Walaupun saya sudah beraktivitas ya, saya sudah segar, saya sudah sehat, saya tidak merasakan lagi seperti apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu ya. Saya sudah jauh lebih baik. Ya, tapi saya berpikir demi kebaikan ya, minggu ini saya belum bisa hadir di gedung ibadah kita ya, demi kebaikan bersama lah ya. Nah, saya harap kalian semuanya dalam kondisi yang baik ya, sekalipun hari-hari ini kedengarannya Omikron ini katanya sangat cepat penularannya, tapi sebenarnya dampaknya tidak separah ya dari COVID Delta dan lain sebagainya yang kemarin ya. Nah, saya berharap kalau saudara mungkin terpapar ya bisa ambil waktu istirahat ya, mungkin 1, 2 hari, 3 hari ya, saya pikir kita akan pulih kembali ya. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini ya, apa yang melanda dunia, pandemik yang kalau kita lihat kondisinya memang saya lihat juga kita dengar dari berita sih kondisinya lebih baik ya di negara-negara barat sendiri. Mereka tidak lagi tidak lagi memakai protokol kesehatan ya. Nah, mereka sudah bergerak dengan bebas karena mereka menganggap Omikron ini sama saja dengan flu biasa. Ya, jadi kita jangan sampai kita panik, tapi juga jangan sampai kita gegabah begitu ya. Nah, juga kita tahu hari-hari ini kondisi di tengah-tengah dunia ya, kita tahu
Ya, Rusia sudah menyerang Ukraina ya. Sesuatu yang rasanya sangat menyedihkan. Saya sendiri kalau melihat berita apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Ukraina ini, saya merasa sedih sekali ya. Bagaimana mereka harus menghadapi peperangan ya di musim dingin lagi ini. Ya, mereka mungkin tidak pernah memikirkan hal itu akan terjadi di negara mereka. Ya, saya waktu melihat saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, tolong supaya peperangan ini cepat berhenti gitu ya. Karena kita tahu kalau peperangan terjadi, ya pastilah banyak kerugian dan juga orang tidak lagi bisa melakukan aktivitas, orang banyak kehilangan keluarga, orang banyak kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Yang paling penting mungkin orang banyak kehilangan keluarga-keluarga mereka. Di Ukraina sendiri saya tahu ada seorang hamba Tuhan, dia adalah orang Afrika ya, yang dipakai Tuhan pada masa-masanya itu. Hamba Tuhan ini cukup luar biasa juga ya, namanya Sunday Adilaja ya. Saya juga dia juga mengeluarkan buku dan saya juga pernah membeli bukunya dan membaca bukunya tentang Kingdom Mindset ya. Saya pikir apa yang terjadi di Ukraina pada masa-masa itu terjadi luar biasa juga. Kegerakan Tuhan pernah terjadi di Ukraina ya. Jadi mari kita berdoa ya sama-sama juga ya, sekalipun Ukraina ini jauh dari negara kita, tapi saya mau mengajak kita untuk paling tidak berdoa ya, peduli kepada bangsa lain ini ya, bangsa Ukraina ini, sekalipun jauh dari kita ya, tapi kita sebagai umat Tuhan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana ya, yang menderita. Kasihan sekali saya melihat anak-anak begitu penuh dengan ketakutan, mereka ada dalam peperangan musim dingin dan banyak hal-hal yang sangat-sangat tidak nyaman ya. Jadi mari kita berdoa untuk untuk negara ini ya, dan juga negara-negara yang lain yang mungkin sekarang sedang ada dalam kondisi-kondisi yang sulit ya. Saya mau mengajak kita para pekerja Tuhan ya, boleh terlibat di dalam kegerakan Tuhan di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita ya, sebenarnya semuanya kita kalau disebut sebagai pekerja adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk kita boleh mengikuti jam doa bersama setiap hari Sabtu ya. Saya mau mengajak kita jangan sampai doa itu kehilangan momentumnya di tengah-tengah jemaat kita. Karena kalau kita kehilangan momentum doa di tengah-tengah jemaat, kita tahu ya bahwa Yesus sendiri memberikan sebuah contoh yang baik buat kita ya, sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah dunia. Ketika Yesus menjalankan pelayanan yang Bapa percayakan kepada dia, Yesus itu benar-benar menjadikan doa itu menjadi sebuah kehidupan, kalau boleh dikatakan pelayanan yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan Yesus. Ya, ini yang perlu sama-sama kita pahami. Ya, bagaimana Yesus juga menangisi Yerusalem. Ya, bagaimana Yesus peduli bukan hanya kepada pelayanannya, tapi juga kepada kotanya, tapi juga kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saya mau mengajak kita, para pekerja-pekerja, untuk kita bersama-sama memiliki, saya percaya bahwa Tuhan memiliki isi hati buat dunia ini tentunya, buat bangsa-bangsa, ya, buat kota-kota. Nah, jadi mari kita ya, walaupun kita bukanlah kumpulan yang besar, tapi kita adalah bahagian daripada kehidupan pergerakan Tuhan ya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya,
di tengah-tengah dunia ini? Apa yang kontribusi apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini? Nah, mari kita tidak tak peduli buat kondisi-kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini, tidak tak peduli ya dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita. Nah, gereja Tuhan ya perlu mengambil perlu mengambil kesepakatan untuk berdoa. Ya, kadang-kadang mungkin kita berpikir, apa ada gunanya ya kita mendoakan bangsa-bangsa, apa ada gunanya kita mendoakan bangsa kita dan kota kita dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ya bagaimana Yesus menyelesaikan, bagaimana Yesus menghadapi, bagaimana Yesus menangani tantangan-tantangan kehidupan yang mungkin tidak dapat dia lakukan dengan kekuatannya, karena sekalipun dia adalah Allah, tetapi dia adalah juga membatasi keilahiannya ketika dia ada di atas muka bumi ini. Dia, keilahiannya Yesus itu hanya tampak ketika dia bergantung penuh kepada Bapa di surga. Nah, sama seperti itu kita di dalam pelayanan kita. Keilahiannya Bapa di surga itu bisa termanifestasi dalam hidup kita ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, secara korporat, gereja kita, Blessing Community, memiliki kesepakatan ya saudara untuk boleh bersama-sama ya, karena inilah kalau kita kembali, mengapa kembali kepada di awal, kenapa sampai ada gereja ini, sampai ada Blessing Community, kenapa sampai ada ya saudaraku, tidak bisa kita pungkiri bahwa sejarahnya itu ada, bahwa gereja ini ada di dunia ini itu karena hasil daripada doa. Nah, jangan-jangan doa adalah merupakan bahagian yang terpenting, walaupun mungkin semua gereja berkata bahwa doa itu penting, tetapi kalau melihat sejarah gereja kita bahwa doa itu adalah mengambil bahagian utama di dalam kegerakan di tengah-tengah gereja kita, maka saudaraku nggak bisa kita pungkiri dan kita meninggalkan doa itu. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah begitu banyaknya begitu banyaknya kegiatan-kegiatan kita, sama seperti Yesus, begitu banyak kegiatan, begitu banyak pelayanan, begitu banyak orang yang menantikan dia. Bahkan firman Tuhan berkata sampai mereka nggak sempat makan. Betapa banyaknya pelayanan yang sedang menunggu mereka. Tapi Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyingkir dan berdoa. Jadi saya mau mengingatkan kita ya, sekali lagi semuanya, walaupun hari ini juga kita belum kumpul semua ini, ya untuk ke depan saya minta Robin untuk memberikan undangan. Jadi jangan dilemparkan begitu sehingga siapa saja ikut, tetapi kita lemparkan undangan siapa saja yang memang diundang hadir di dalam pertemuan PKP kita, khususnya kemarin tim-tim yang sudah ada di di pilar-pilar ya, di ibadah raya, pilar pemuritan, pilar komsel, pilar SPK, propetik, pelayanan anak. Nah, saya mau mengajak kita untuk tahun ini, ingatlah bahwa tidak akan pernah ada sebuah kegerakan tanpa sebuah kesepakatan dan kesehatian. Jadi, mari kita buang tahun ini tema yang beberapa tahun lalu setiap orang melakukan apa yang baik dalam pandangan mereka. Ya, kalau kita mau bergerak, itu harus ada kesepakatan, harus ada komitmen kita. Nah, setiap orang yang berkata saya jadi pekerja adalah orang-orang yang memang tahu bahwa ada harga yang harus kita bayar. Sebagai seorang pekerja, kita tidak bisa
seperti jemaat biasa dan kita nggak bisa melakukan sesuatu seperti yang kita mau. Ketika kita mengatakan saya mau jadi pelayan Tuhan, saya mau menjadi pekerja Tuhan, itu artinya kita tidak bebas lagi melakukan apapun yang kita mau. Sama seperti kita ya, sama seperti saya ketika saya berkata, Tuhan, saya mau menjadi pelayanmu. Sejak itu saya memiliki sebuah ikatan dengan Tuhan. Saya tidak bisa hidup menurut keinginan saya tidak bisa hidup menurut kemauan saya sudah menjadi hambanya Tuhan. Ya, saya sudah menjadi miliknya Tuhan. Saya sudah menjadi tawanannya Roh Tuhan. Jadi saya hanya melakukan apa yang Tuhan mau supaya saya lakukan dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena setiap tindakan saya, setiap perbuatan saya, setiap apapun yang saya lakukan, sejak itu ada implikasinya. Ya, implikasinya untuk siapa? Pertama-tama implikasinya untuk kerajaan Allah. Ya. Nah, ingatlah saudara bahwa adalah sebuah kehormatan, adalah sebuah adalah sebuah keistimewaan kalau kita boleh dipanggil Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Jadi saya mau mengajak kita untuk benar-benar mengerti dan memahami nilai-nilai seorang pekerja. Ya, kita tidak bisa lagi hidup sembarangan, kita tidak bisa lagi hidup semau-maunya kita, dan kita punya kesepakatan-kesepakatan. Ya, jangankan dalam pelayanan di gereja, bahkan di dalam kalau saudara kerja di perusahaan, saudara punya nilai-nilai, saudara punya ikatan-ikatan. Nah, apalagi ini yang berhubungan dengan kekekalan. Apa yang kita kerjakan hari ini, ya, ini bukan berbicara tentang kehidupan yang sementara, tetapi apa yang kita kerjakan hari ini memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Jadi kita perlu sadar itu bahwa, hey, apa yang aku kerjakan ini memiliki nilai kekekalan. Ya, saudaraku, ini satu jiwa yang Tuhan katakan ya tidak dapat dibandingkan dengan seluruh isi dunia ini. Katanya apa? Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu? Ya, jadi kalau boleh saya katakan bahwa hari ini saya katakan bahwa alasan kita masih hidup di dunia ini, alasan kita menjadi pekerja Tuhan, alasan terbesar kita masih diizinkan Tuhan ya hidup adalah karena Yesus. Ya, karena Tuhan mau pakai kita untuk melayani. Jadi ini adalah sebuah kehormatan. Ya. Nah, itu sebabnya saya mau kembali mengingatkan kita ya. Kita akan buat sebuah sebuah kesepakatan bahwa di dalam pertemuan pekerja kita memang semua wajib hadir ya. Dalam pertemuan doa kita juga wajib hadir ya, kecuali karena satu dan lain hal ya. Jadi kan kalau kita mau menjadi pekerja itu harus ada prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita ya. Saudara mulai atur waktu-waktu saudara mulai saat ini ya. Apa yang jadi prioritas? Contohnya yang jadi prioritas, doa Sabtu adalah prioritas. Apalagi prioritas? PKP adalah prioritas. Kenapa? Karena di sanalah kita akan menyamakan persepsi kita. Di sanalah kita akan mendengar dan menyaksikan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Ya. Karena saya berpikir kalau kita semuanya memiliki arah yang sama, ya kita di-drive ke arah yang sama, maka ini seperti sekumpulan bola salju yang semakin lama semakin besar dan akan memiliki dampak yang akan semakin luas. Ya, di samping bahwa saudara punya pekerjaan saudara
pentingnya untuk mengatur waktu saudara dengan keluarga saudara, pentingnya saudara untuk mengupgrade diri saudara. Tapi di sisi lain, kita sama-sama menyediakan waktu kita untuk apa? Menyediakan waktu kita untuk ketemu bersama-sama. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari nih atur waktu kita, ya, atur nih waktu kita, ya. Saudara juga punya pertemuan dengan pilar saudara masing-masing, ya. Saya berpikir ketika kita mengatur waktu kita, mengelola waktu kita, maka hal-hal yang sia-sia itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berguna buat kita. Jadi waktu-waktu kita itu menjadi waktu yang sangat efektif, ya, waktu-waktu yang sangat berharga, ya. Seperti yang beberapa minggu lalu saya sampaikan tentang Daud, ketika pada zaman raja-raja waktunya untuk berperang, Daud ngapain? Daud santai, dan akhirnya kita tahu sama-sama, ya, Daud jatuh ke dalam dosa dan akhirnya keluarlah Mazmur 51 yang sangat terkenal itu. Tapi itu adalah sebuah pelajaran penting buat kita. Jadi sebenarnya seorang pekerja adalah seorang yang semakin lama semakin bijaksana hidupnya. Seorang pekerja adalah seorang yang mengerti bagaimana mengelola waktunya. Seorang yang tahu bagaimana mengelola pikirannya. Seorang yang tahu bagaimana mengelola kehidupan pribadinya. Seorang yang tahu bagaimana mengelola kehidupan keluarganya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengikuti, maka ketika kita menjadi seorang pekerja Tuhan, maka kualitas hidup kita akan semakin meningkat. Kualitas karakter kita semakin meningkat, kualitas pola pikir kita akan semakin meningkat. Kenapa? Karena ketika kita melayani orang lain, maka itu artinya bahwa kita akan berpikir bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita akan kita akan belajar, ya, kita akan merenungkan, kita akan memikirkan. Nah, sebenarnya di sanalah kita akan mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika saudara berkata, saya mau menjadi pekerja Tuhan, itu artinya saudara mau mengupgrade diri saudara. Setiap hari saudara mau bertumbuh. Kenapa? Tidak mungkin orang yang kita layani memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari kita. Kita harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari orang-orang yang kita layani. Kalau enggak, kita bukannya melayani, tetapi kita dilayani. Saya tidak berkata bahwa kita tidak bisa dilayani oleh siapapun, tetapi ketika kita mengambil keputusan, ya, sama seperti begini. Ketika setiap orang, nabi-nabi pada zaman dulu, ya, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan memberi dirinya untuk melayani Tuhan, maka yang paling pertama adalah Allah berurusan dengan dia. Kenapa? Karena Allah berurusan dengan umatnya melalui orang ini. Nah, sekarang Allah berurusan dengan jemaat di Blessing Community. Allah berurusan dengan orang-orang yang belum bertobat di kota kita. Allah berurusan dengan keluarga-keluarga kita yang belum bertobat. Allah berurusan dengan bangsa ini, dengan dunia ini lewat siapa? Lewat pekerja-pekerja Tuhan. Bayangkan saudaraku, ketika saudara berkata, Tuhan, aku mau menjadi pelayanmu, itu artinya Tuhan berurusan dengan engkau lebih dahulu. Tuhan pasti akan kuatkan engkau. Tuhan pasti akan bentuk engkau. Tuhan pasti akan didik engkau. Tuhan pasti akan perlengkapi engkau. Nah, inilah dia untuk menjadi seorang pekerja Tuhan. Nggak main-main. Tuhan pasti berurusan. Karena sebelum Tuhan berurusan, kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, sebelum Tuhan berurusan dengan orang Israel di Mesir, Tuhan berurusan dulu dengan Musa. Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, Tuhan memperlengkapi Musa. Musa berkata, aku nggak pintar, aku sediakan kepadamu Harun yang pintar bicara. Apa kata mereka? Tuhan pakai tongkat Musa. Tongkat itu menjadi ular. Dan ketika ditangkap ekornya ular itu kembali menjadi tongkat. Itu artinya bahwa ada
kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan beri. Dan saudara akan semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin semakin ahli di bidangnya saudara. Sehingga saudara bukan hanya menjadi berkat di jemaat kita, bahkan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak gereja, bagi banyak orang. Ya, sehingga makanya firman Tuhan berkata, kalau orang-orang melayani Tuhan bahkan sampai masa tuanya pun dia tetap berbuah dengan lebat. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi pekerja, aku mau menjadi pelayan-Mu, itu artinya Tuhan akan berurusan dengan kehidupan kita. Tuhan akan memperlengkapi kehidupan kita, dan mata Tuhan tertuju kepada kita, dan Tuhan akan membawa kita ya ke tempat di mana Tuhan ingin bawa kita untuk kita boleh jadi berkat dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saya mau mengingatkan kita semua, ya, mari untuk menyadari siapa diri kita, ya. Ya, kalau kita berkata kita ketemu jam 7.30, saudara, kalau tidak ada pekerjaan saudara yang sangat sibuk, mari jam 7.30 kita hadir. Hanya apakah kita menghormati? Siapakah yang akan menghormati diri kita? Pertama-tama yang perlu menghormati diri kita adalah kita sendiri dulu. Nah, sama seperti siapakah yang menghormati pekerja-pekerja di Blessing Community? Kita dulu. Ya, jadi jangan bilang gini, belum adanya nanti orang itu. Ya, jangan memiliki, aku tunggu dulu lah. Nah, jadi mari kita sama-sama belajar menghargai apa yang sudah kita sepakati. Ya, jadi kalau kita menghargai apa yang kita sepakati, itu membuat kita itu menjadi pekerja yang bernilai. Sama seperti begini. Ya, maaf. Mana ya kalau kita mendengar nama ini, ya, yang mana yang akan kita hormati? Kalau kita berkata ya Kopassus, ya, atau kita berkata Hansip, ya, mungkin kalau kita mendengar kata Hansip, waduh, kita akan sepele, ya. Tapi kalau kita berkata Kopassus, wow, ini pasti orang-orang yang luar biasa ini, gitu ya. Nah, saudara, demikianlah kita di dalam kehidupan kita, ya, sama seperti murid-murid Yesus. Apa yang membedakan mereka dari yang lain? Yang membedakan mereka adalah keberanian mereka, ya, untuk mengikut Yesus, keberanian mereka bahkan mengikut Yesus sampai mati. Itulah yang membedakan. Ya, mengikut Yesus, no turning back, no turning back. Apa yang mengakibatkan banyak orang-orang kagum? Ya, pada masa-masa pemerintahan Kaisar Nero, pada waktu itu orang Kristen ditangkap dan dilaga dengan banteng, dan mereka tidak mau mengingkari nama Yesus. Mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Mereka bahkan rela berhadapan dengan singa sampai mati, dan itu membuat semua orang begitu terkagum kepada nama Yesus. Yesus berhasil ya menjadikan pengikut-pengikut yang bahkan nyawa pun diberikan kepada Yesus. Wow. Ini yang luar biasa, yang menurut saya yang kita lihat bagaimana keradikalan orang-orang dalam mengikut Yesus, sehingga hidup mereka pun mereka berikan seluruhnya kepada Yesus. Jadi saya mau mengajak kita, marilah kita bertumbuh menjadi jadi pengikut-pengikut Tuhan yang radikal, yang memiliki komitmen yang tinggi, ya, yang mau bergerak bersama-sama, ya, yang memiliki kesatuan hati di antara kita, sehingga kita tahun ini bisa bergerak, sehingga kita bisa mencapai sesuatu pada tahun ini. Ya, tidak seperti 2 tahun yang lalu itu.
Jadi saya minta untuk kita rajin briefing satu dengan yang lain, ya di masing-masing pilar, di masing-masing satelit, apa yang sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan, ya rajin-rajin memiliki kontak satu dengan yang lain sehingga kita bisa bergerak bersama-sama di tahun ini, sehingga ada yang bisa kita capai pada tahun ini, ya paling enggak dalam 6 bulan ini nanti, ya. Jadi kembali lagi saya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan terus bergerak hari ini. Ya, Tuhan terus bergerak. Kesadaran ini yang perlu kita miliki di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kesibukan kita. Ya, tanpa kita sadari Tuhan terus bergerak hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia ini dengan keadaan dunia seperti yang saya katakan tadi bahwa Rusia menginvasi Ukraina dan mungkin di belahan dunia negara yang lain begitu banyak tantangan. Saya juga mendapat dari istri saya kirim ke saya tentang bagaimana terjadi pertobatan di Afghanistan dengan kondisi yang sekarang ini. Wow. Kadang-kadang Tuhan intervensi langsung. Ya, Tuhan bangkitkan, ya. Tuhan gerakkan seseorang ya untuk terjadinya sebuah kegerakan. Itu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi saya mau mengajak kita mau terlibat di dalamnya. Mau terlibat di dalam kegerakannya Tuhan. Mau ambil bahagian di dalam rancangan Tuhan yang besar di akhir zaman. Saya percaya ini adalah akhir zaman. Ya. Jadi banyak hal-hal yang tanpa kita sadari Tuhan sedang bergerak hari ini. Ya, jadi sekali lagi para pekerja-pekerja Tuhan, ya, saya mau mengajak kita kembali untuk mengingat bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang bukan oleh karena pilihan manusia, ya, tapi oleh karena Tuhan yang memilih kita. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, ya, untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan saya sangat percaya bahwa di dalam setiap generasi Allah selalu memilih ya orang-orangnya untuk melakukan kehendaknya. Ya, musim ini adalah musim di mana saudara dan saya dipercayakan ya untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, di masing-masing pilar, di masing-masing pelayanan yang Tuhan sedang percayakan hari ini. Di masing-masing ministry yang Tuhan percayakan hari ini. Artinya bahwa Tuhan percayakan itu. Nah, tentunya kepercayaan itu harus kita bayar dengan tanggung jawab kita. Ya, bukan cuma sekedar namanya kita pekerja, tapi ada kesungguhan kita, ada keseriusan kita, ada pengorbanan kita, ada tanggung jawab kita di dalamnya untuk menjadikan ya, dan semua itu bisa terjadi. Dan kita juga tentunya sebagai seorang pekerja mau tidak mau seperti saya katakan tadi bahwa kita semuanya perlu urapan Tuhan di sana. Ya, perlu doa-doa kita setiap hari. Ya, saya mau mengajak para pekerja-pekerja sekali lagi, tanpa doa tidak akan terjadi ada kegerakan apapun ya di tengah-tengah gereja Tuhan, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan masih terus bergerak ya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi di dunia ini, ya di tengah-tengah keadaan apapun, Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Jadi saya mau mengajak kita untuk mari terus siapkan diri kita. Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Ya, setiap bulan, sebulan sekali kita akan mengadakan pertemuan komitmen pekerja ini. Ya, selain daripada, jadi nanti kita akan melakukan PKP ini sekali sebulan ya, setiap hari Sabtu. Kita berdoa supaya pandemik ini, Omikron ini segera berlalu sehingga kita bisa ketemu secara onsite ya atau offline ya. Nah, jadi di minggu terakhir ya, di minggu terakhir setiap bulan ya, habis doa hari Sabtu,
ya kita pekerja-pekerja semua akan berkumpul, ya untuk apa? Untuk kita mengadakan pertemuan komitmen pekerja ini, ya. Nah, saya juga berharap nanti bahwa masing-masing kita akan memberikan laporan-laporan apa-apa saja yang sudah terjadi, ya apa tantangan, apa pergumulan, ada apa persoalan, apa yang harus kita selesaikan di tengah-tengah jemaat kita, ya. Nah, memang sekarang dengan kondisi ini ya kita semua menjaga diri, ya membatasi pertemuan-pertemuan kita secara onsite, ya khususnya yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik kita menjaga apa namanya menjaga pertemuan-pertemuan, tetapi kalau kita yang sehat kita bisa tetap melakukan pertemuan-pertemuan, ya. Jadi dan ke depan yang ikut PKP ya akan kita kasih undangan saja, ya. Hanya yang diundang saja yang akan mengikuti pertemuan ini. Ya, jadi sekali lagi saya berharap kita bisa menghargai, ya kita boleh bergerak bersama-sama ya di dalam kegerakan ini, dan sebagai pekerja-pekerja yang sudah diberi tanggung jawab, ya ambil tanggung jawab ini, ya, dan doakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, dan minta hikmat Tuhan supaya Tuhan berikan kita hikmat untuk mengerjakan tanggung jawab apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, ya. Sama seperti firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan apapun kita lakukan seolah-olah seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan kepada kita pada pertemuan pada malam hari ini, ya. Saya mau dengar sedikit dari Ebit, ya, karena waktu dekat ini akan memulai pelayanan pelajar. Ya, silakan Bit, kamu bisa sampaikan sedikit apa yang sedang kamu rancang dan apa yang sedang terjadi. Baik, terima kasih Pak buat kesempatannya. Salam buat kita semua. Halo. Puji Tuhan ya, beberapa waktu yang lalu ketika di Rapim, dan memang jauh sebelum Rapim, ada pembicaraan dengan penatua tentang kerinduan bagaimana melihat, ada perasaan gelisah sih melihat pelayanan pelajar ini yang SMP, SMA, yang kurang tertangani lah bisa kita bilang ya. Bahkan waktu itu sempat Kak Juli itu nelpon gitu. Bit, ini kalau mau baptisan anak saya ini kemana ya, yang SMP kok nggak salah itu tuh Egen waktu itu ya. Saya bilang iya, kok aku dihubungi kakak ini ya, pikirku kan. Dihubungin aja Kak ke Iwan gitu, aku bilang gitu kan. Oke lah katanya gitu kan. Nah tapi aku nggak tahu apakah gimana follow up-nya. Dan aku lihat juga beberapa pelajar mereka nggak terlibat lagi dalam pelayanan, ibadah juga nggak ada. Jadi ada kerinduan supaya apa? Gimana mereka ditangani. Bahkan kami data ya, ada sekitar 50 lebih itu alumni dari Gereja Anak Sigu yang sudah SMP SMA, yang beberapa di antara mereka itu yang nggak bisa lagi kita temuin, nggak pernah kita temuin gitu maksud saya gitu. Jadi saya sampaikan kepada penatua ya, dan kami terus berdoa ya di rumah, karena saya nangani di panti dan sebagian besar itu anak-anak pelajar. Saya bagi beban terus sama mereka. Kami berdoa dan berpuasa. Saya bilang ayo kita berdoa buat pelayanan pelajar supaya generasi ini diselamatkan. Ini generasinya kalian gitu. Nah setelah di Rapim waktu yang lalu, kita sampaikan juga kerinduan kita supaya ada ibadah pelajar. Akhirnya penatua bilang ya oke, pelayanan anak kalau mau ayo bangun begitu ya. Dan ini sebuah kehormatan saya pikir gitu ya. Wah ini udah ada sebuah perintah dari penatua, ini harus kita kerjakan. Saya terus bangun ya. Memang nggak mudah, tapi karena saya punya akses yang begitu banyak dengan anak-anak pelajar di rumah ini, saya mulai bangun mereka gitu. Saya mulai kasih impartasi visi gitu. Saya bangun gitu kan. Dan mereka semangat gitu. Dan saya bilang juga kepada para mahasiswa yang ada di pelayanan anak juga, ayo kita bangun ini pelayanan gitu. Nah, dan mereka bersemangat, mereka sambut gitu. Ya, kita berdoa dan akhirnya setelah beberapa kali kita terus pertemuan, gimana mau kita lakukan, akhirnya kita berpikir gini, memang harus dibangkitkan ini murid-murid Kristus yang dipelajarnya sendiri gitu. Kalau secara usia kerohanian ini mereka udah siapnya sebenarnya.
tinggal didampingin aja, di-mentoring aja dengan teliti, dengan baik, ya dikasih teladan, ini pasti bisa ini udah jadi ini saya pikir gitu kan. Ya memang betul gitu. Udah terbiasa bahwa pujian, terus kemudian bagaimana memimpin acara gitu kan. Akhirnya ya udah kita tentukan gitu. Ya kita dua sama-sama dibantu Teti juga, ada Andri, ada Aro. Memang ya dari simpang tiga memang kebanyakan, tapi memang harus kita lakukan dulu sebelum nanti ada para pelayan lain gitu. Karena ya kondisinya memang pelayan pelajar itu ya lagi nggak ada gitu. Ya, saya bahkan ngubungin Gusti, Randy gitu kan, nggak respon. Saya lihat gitu, ya udahlah kita harus ambil bagian. Nah, syukurnya kayak Tali, Wanolo gitu kan, Faujaro, Deteti itu mereka semangat mementoring dan akhirnya eh, waktu beberapa kali rapat saya tetap komunikasi dengan penatua, saya sampaikan begitu ya. Nah kita bilangkan minggu yang lalu kita udah bisa baktian ini Pak gitu, dan anak-anak juga semangat bahkan ibadah offline gitu kan. Ya akhirnya kami sebar undangan buat flyernya dan semua ikut terlibat. Ya dilatih lah gimana nanti membagikan memimpin pujian, dan kita buat gamesnya apa gitu kan. Bahkan si Tali mencari apa yang menu gamesnya ini di offline, karena kan rencana kita ini online dulu, kita mulai responnya para pelajar-pelajar gitu kan. Bagaimana ini supaya mereka juga tertarik, nggak monoton dengan kerohanian, tapi ada keceriaan, ada pokoknya menyenangkan gitu, tapi pesan firman juga Tuhan sampai gitu kan. Akhirnya adalah permainan-permainan yang kuis dengan hadiah-hadiah itu kami buat ya. Dan di awal ya puji Tuhan banyak gitu. Ya memang mayoritas dari Simpang Tiga, tapi ada beberapa orang dari luar gitu ikut gitu ya. Jadi puji Tuhan hari Minggu itu kita adakan ibadah perdana untuk pelajar. Dan langsung kita bilang, umumkan hari Selasa ada pemuritan gitu, pemuritan online kita lakukan gitu. Supaya apa? Ini harus terus ini dibangun. Mereka harus terkoneksi terus ini dengan Tuhan, terkoneksi dengan para pekerja-pekerja gitu ya, para pembina. Supaya apa? Ya mereka tertarik dengan hal-hal ini. Mungkin ya sekarang ini tantangan kita untuk pelajar-pelajar bahkan media sosial itu kan. Nah, ya gimana kita cara mempengaruhi mereka supaya terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu yang kami lakukan. Kami terus berdoa, briefing terus gitu kan. Nah, saya bilang kita harus semangat gitu kan. Saya bagikan juga hatinya Tuhan, bagaimana mereka harus terbeban dengan generasi mereka. Kalau kita kehilangan generasi ini, nanti 5-10 tahun lagi, siapa yang akan memimpin, yang memiliki hatinya Tuhan? Mungkin skill punya gitu kan, tapi hatinya Tuhan, mereka nggak punya lagi begitu. Dan siapa nanti memimpin, yang menjadi pemimpin-pemimpin pekerja-pekerja di gereja kita ini, kalau kita nggak bina mereka? Saya bagikan begitu, dan ada kerinduan gitu. Dan nggak bisa sebatas itu aja juga, ya harus dibangun juga kerohanian mereka, supaya mereka makin melihat, oh ternyata saya harus bangun kerohanian saya supaya bisa juga saya eksis untuk melayani begitu. Saya bilang kalau kita melayani kita tetap harus terhubung juga dengan Tuhan, karena ini hatinya Tuhan. Nanti bisa juga 2-3 minggu kita semangat melayani, tapi kalau kita nggak dapat hatinya Tuhan, kita bisa surut gitu. Ya nanti tinggal begitu aja pelayanan ini gitu. Ya puji Tuhan ya, memang ya kita terus bangun hubungan dengan Tuhan, tapi kita juga butuh pembina-pembina yang lain yang tetap mendorong mereka. Intinya adalah pelayan pelajar ini sedang dibangun, dan Maret ini diharapkan kalau COVID ini nggak terlalu meningkat sekali, ya kita berdoa dan komunikasi juga dengan penatua. Maret ini kita udah offline, dan memang kita rindu yang dibangkitkan itu para pemimpin murid-murid Kristus yang ada di pelajar ini gitu. Ya mereka memang harus dibina, mereka harus didampingin dengan segala kondisi mereka seperti itu gitu. Ya jadi harapannya dari penatua dan juga para pemimpin, para pekerja yang lain, ya plan pelajar ini perlu banyak didukung. Kita juga tetap siap untuk mementoringnya sampai dilahirkan para pemimpin-pemimpin di pelajar ini, karena memang saya juga ini lahir dari pelayanan pelajar gitu. Jadi sangat terbeban sekali. Saya sering nyanyikan itu waktu itu ada acara ya, waktu di pelajar dulu kan. Lagunya telah tiba, kini saatnya pelajar dibangkitkan gitu. Jadi setiap kali aku berdoa itu aku nyanyikan selalu gitu. Bahkan lagu-lagu jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman,
Jangan kau hanyut dalam dunia tanpa arah yang sudah biar berlalu. Tapi esok dan sekarang kita harus jadi terang untuk generasi mendatang. Jadi memang kita harus jadi teladan untuk mereka ini gitu. Kita harus dampingin mereka ini. Ya, rentang usia mereka panjang ini dari SMP sampai SMA. Ya, 6 tahun. Ini adalah usia yang krusial gitu buat mereka. Kalau kita nggak dampingi mereka, kita nggak bantuin mereka dengan segala pergumulan-pergumulan mereka, nanti mereka bisa hilang. Apalagi persaingan kita ini dengan apa ya, internet, dengan media sosial. Kalau enggak mereka sangat dipengaruhi ini. Sekarang udah pergaulan sangat buruk sekali kan. Ya, kalau kita ngobrol sama mereka, bagaimana mereka berpacaran, bagaimana pergaulan-pergaulan mereka. Kalau kita enggak masuk ke dunia mereka, kita akan kehilangan mereka gitu. Dan memang unik juga pelayanan pelajar ini, nggak bisa juga memang dengan metode-metode ya mereka harus duduk dengan ibadah minggu seperti biasa. Memang harus ada hal-hal yang kreatif. Saya bilang gini, kita harus buat pelayanan-pelayanan yang kreatif. Bahkan saya bilang, ayo buat konten-konten yang kayak reels gitu ya, yang ada di Instagram itu kan ada konten-konten yang bisa menyampaikan pesan. Ayo kalian buat gitu. Nanti waktu ibadah pelajar kita tampilin gitu. Jadi ya seperti kreatif industrinya. Nanti kalau offline juga ayo menampilkan sesuatu, bahkan menyampaikan pesan lewat games-games itu. Ya, itu mulai kita pikirkan gitu. Bagaimana kreatif supaya apa? Para pelajar ini memang tertarik dengan pelayanan ini. Memang roh Tuhan yang menjamah hati mereka, tapi memang dibungkus dengan metode-metode yang mereka juga tertarik gitu. Bahkan terpikir itu kemarin ya ngobrol-ngobrol geng oblong gitu ya, obrolan orang gaul Allah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau itu idenya dari mereka, yuk kita buat aja gitu. Yang penting kita memang pantau mereka, mentoring mereka sampai mereka itu memang mengalami Kristus gitu. Ya, jadi ini hatinya Tuhan. Saya bilang sama para pekerja-pekerja, pelayan-pelayannya, tetap koneksi sama Tuhan, dapatkan hatinya Tuhan, supaya terus bisa makin berkembang pelayanan ini, kita menjangkau pelajar-pelajar SMA dan SMK SMA gitu, Pak. Ya, jadi ya kita doain terus lah ya. Ini besok juga ibadah pelajar. Kita buat jam 10.30. Kenapa jam 10.30? Karena begini, kan ini ada yang SMP dan SMA ya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa mereka yang pergi ke gereja itu bersama orang tuanya gitu. Ada orang tua yang mungkin belum yakin mereka pergi naik angkot misalnya gitu ya. Atau kalau mereka pergi sendiri masih kurang yakin gitu. Nah, kebanyakan mereka berangkat bersama orang tuanya. Nah, jadi kita manfaatkanlah ini peluang ini kita lihat. Jadi orang tuanya gereja jam 10.30, anaknya bisa ikut belajar di lantai 2 gitu. Ya memang jadi kerja keras, karena apa? Karena kita melayani anak juga melayani pelajar gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini hatinya Tuhan, ya kita berdoa akan bangkit para pekerja-pekerja, murid-murid Kristus, pemimpin-pemimpin yang dari pelajar. Karena aku ingat dulu, karena kami di mentoring dulu waktu di pelajar, kami bisa melayani, kami bisa melayani di pelajar itu. Kami masih SMA gitu, bahkan SMP. Sebenarnya bisa kalau didampingin, mereka difungsikan gitu. Itu sih yang saya lihat gitu ya. Jadi berharap para pekerja-pekerja ini tetap semangat dengan hatinya Tuhan gitu. Ya minta doalah, dukungan buat teman-teman, Bapak Ibu dari pelayanan yang lain, supaya generasi kita ini bisa terbina gitu dan bangkit, pelajar-pelajar yang punya hatinya Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mereka mau mengeluarkan berteriak gitu untuk juga menjangkau teman-temannya gitu. Yang akan lebih efektif mereka yang akan menjangkau teman-temannya. Tapi untuk sampai ke sana, mereka dulu ngalami Kristus. Ya sampai mereka itu kalau mereka bicara sama temannya, ada nggak kegairahan bicarakan tentang firman Tuhan? Saya sampai bilang di rumah gini ya, kalian kalau ketemu sama sesama sebaya kalian, pernah nggak kalian itu ngobrol bicarain firman gitu? Ada sesuatu yang menggetarkan hati kita gitu. Ada nggak gitu? Kalau itu belum nyampe, wah ini akan susah. Ini kita akan pelayanan bisa jadi ini kedagingan aja, rutinitas aja gitu. Hanya untuk supaya ada kumpul-kumpul. Jangan seperti itu gitu. Ya kita harus lifestyle juga gitu. Apa yang kita alami sama Tuhan, kita juga akan meluap-luap dari hati kita untuk ngobrol dengan teman kita. Bahkan kita juga berani nyaksikan diri kita bahwa saya itu anak Tuhan. Ya jangan lagi WA atau pembicaraan di WA atau di Instagram ada kata-kata yang tidak membangun. Itu harus kita tunjukkan
jati diri kita itu sebagai anak Tuhan, saya bilang gitu. Ya, dan itu sebenarnya mengalir aja. Kita nggak bisa buat-buat itu, saya bilang. Kalau memang kita ngalami Tuhan, waktu kita baca firman, kita ngalami Tuhan, itu akan keluar sendiri, gitu. Tapi kalau kita berusaha buat-buat, itu nggak akan bertahan lama. Gitu. Jadi sebagai seorang pelajar yang ngalami Tuhan, coba sadari lagi, cek lagi. Pembicaraan kamu dengan sesama kamu itu apa gitu. Kalau semuanya kadang-kadang saking nyakitin, ceritain orang lain, ya bicarain nggak pernah bicara Tuhan. Nah, coba cek apa yang terjadi, apakah benar-benar kita ngalami Kristus enggak gitu. Kalau enggak kan itu kan meluap gitu. Jadi itu sebuah tantangan juga buat para pelajar-pelajar gitu, buat kita juga sebenarnya ya. Nah, itulah dia. Nah, saya bilang ayo ngalami Tuhan, jangan kita satu tapi kita sebenarnya bisa jadi nggak ngalami Tuhan seperti itu ya. Nah, puji Tuhan ya Pak, ya kita tetap berjalan. Besok kita ada ibadah ibadah pelajar, dan di tengah minggu nanti ada pemuritan secara online, karena memang kayak kemarin itu dari kawan Kak Neti dari Tanjung Balai juga ikut pemuritan gitu. Jadi saya lihat hibrid ini juga perlu pemuritan secara online supaya bisa menjangkau orang-orang yang kesulitan juga secara offline gitu. Nanti kok kita model pemuritannya dibagikan dulu secara umum kayak PKP gini pernah tuh sampaikan, lalu masuk ke dalam kelompok nanti di break room gitu. Jadi bisa gabung di sana. Itu dia secara online-nya kami buat pemuritannya gitu, Pak. Mungkin itulah Pak yang bisa saya sampaikan. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya buat Ebit ini ya. Kita bisa mendengar aura kegerakannya ini, ya benar-benar luar biasa ya. Nah, jadi ini yang saya katakan bahwa sebagai pekerja Tuhan itu, apakah mata kita terbuka melihat apa sekarang kondisi di tengah-tengah jemaat kita. Jadi saya mau mengajak kita itu untuk memiliki mata hati yang terbuka nih. Ada masalah nih, ya. Biasa kalau ada masalah, Tuhan selalu kirim orang untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, apa masalahnya nih? Ini masalah pelajar. Kasihan nih anak-anak pelajar kita. Ya, biasanya kita sampai SD kelas 6 masih ada sarananya ya. Tapi begitu SMP SMA mereka ada di sekolah Sigu, mereka juga mereka juga sudah terlalu besar. Kalau mereka masuk ke anak-anak youth, terlalu kecil mereka. Jadi ini yang kita kehilangan di sini. Tapi puji Tuhan ya, Ebit sekalipun di tengah-tengah kesibukannya tetap dan tim mau mengambil hati. Saya dengar tadi ada 51 orang. Wow, luar biasa sekali. Itu yang sudah terdata, belum lagi yang masih belum terdata, mungkin ada 100 orang. Wow, hati saya sangat tergetar sekali. Ya, ini yang perlu. Nah, siapa lagi yang mau mengambil ini ya? Biasanya dari tamat kuliah, kalau mereka masuk ke pelayanan keluarga, nah mereka gampang juga. Ya, ini mungkin pelayanan profesi perlu pikirkan gini. Ya, mereka yang tamat kuliah, ya mereka ini sekarang ngapain? Masuk ke pelayanan keluarga belum nyambung gitu ya. Nah ini kan tentunya ada dewasa muda. Dalam arti kata orang-orang yang ada di profesi ya, yang mungkin juga sedang mencari pekerjaan dan mungkin coba dipikirkan nih wadahnya. Ya, mungkin Wati dan teman-teman yang lain mungkin yang ada di sini yang mungkin tertarik untuk itu dipikirkan nih. Ya, supaya juga terakomodir gitu. Ya, coba didoakan gitu ya. Bagaimana supaya ada wadah untuk orang-orang yang demikian ini. Dipikirkan nih adik-adik kita, anak-anak kita ini. Ya, yang udah tamat kuliah, nah ini mau kemana gitu. Akhirnya kebanyakan bisa jadi mereka hilang karena tidak ada konektivitas gitu ya. Jadi dari pelayanan yang keluarga mereka nggak kenal nih pelayanan keluarga. Ya, mereka merasa nggak home mungkin ya. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan ya. Yang harus kita pikirkan supaya semuanya bisa tergembalakan dengan baik. Ya. Oke. Tadi saya baca kalau saudara mau ini ya. Ini dari pemuritan silakan. Ya, Arman, nanti kalau saudara mau share sesuatu silakan ya di chat saja ya supaya saya bisa
kasih kesempatan kepada saudara. Silakan, Man. Ya, puji Tuhan Bang, terima kasih untuk waktunya. Untuk yang admin, boleh kami share screen sebentar? Jadi biar lebih efektif mungkin. Udah dibuka ya, Bin ya? Minta tolong Robin, mungkin kami bisa dijadikan co-host sebentar, Bin. Oh, sebentar. Ada yang mau di-share sedikit? Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Penatua, abang kami tercinta dan juga rekan-rekan semuanya, teman-teman pekerja. Kami dari tim pemuritan akan share mengenai tentunya dari pemuritan sehingga kita bisa dalam satu kegerakan yang sama gitu ya untuk pemuritan ini sendiri. Oke, dari pemuritan untuk update per hari ini ya masih tim-tim pemuritan itu ada keluarga Icun, kami, kemudian Kak Togi, kemudian Kak Siska dan Kak Ruby, ya. Kemudian kita ada juga Kak Email dari profesi. Jadi kita minta doa juga ya kan untuk kakak kami Kak Togi yang sedang saat ini masih dalam perawatan ya. Jadi supaya bisa sembuh segera dan bisa beraktivitas kembali. Oke, yang ingin kami sharing itu ada beberapa hal kami hasil rapat dari tim pemuritan. Yang pertama, kita akan adakan acara refreshment pemuritan. Itu rencananya adalah tanggal 13 Maret 2022. Jika memang nanti ada yang bersamaan waktunya dengan acara dari divisi lain, boleh kita diskusikan sama-sama mungkin sebentar apakah kami yang dipindah waktunya atau bagaimana gitu. Jadi ini adalah hasil rapat kami kemarin. Nah, waktunya itu sendiri adalah dari jam 1 sampai jam 4. Jadi ada sekitar 3 jam. Temanya kobarkan api pemuritan ya. Itu. Jadi kita rindu ada pemuritan yang kembali menyala-nyala. Kita semuanya semangat dan antusias melakukan pemuritan. Nah, acara refreshment inilah nanti sebagai momentumnya kita harapkan. Kemudian tempatnya nanti di gedung gereja kita ya. Jadi langsung nanti selesai ibadah, kita akan minta nanti setiap pemuritan yang ingin ikut di acara ini untuk makan terlebih dahulu. Jadi nanti pukul 1 kita udah on time memulai acara kobarkan api pemuritan ini. Nah, apa yang akan kita bahas dalam refreshment ini? Yang pertama yaitu tentunya pengajaran ya. Jadi kesaksian pemuritan ini akan kita lakukan di sana. Kita ingin disegarkan kembali, diingatkan kembali mengenai pemuritan dan nanti dilanjutkan dengan role play pemuritan. Nah, dalam minggu ini masih kami kemarin itu hari Selasa diingatkan oleh penatua bahwa ada satu hal yang harus kita lakukan dalam pemuritan yaitu coaching ya. Coaching itu artinya kita bisa didampingi ya untuk bagaimana melakukan pemuritan yang benar. Kemudian kita juga diajari bagaimana mengenai teknik bertanya ya, sehingga ketika pemuritan itu berjalan kita bisa aplikasikan. Nah, itulah nanti yang salah satunya yang akan lebih diperdalam lagi pada acara refreshment pemuritan ini. Nah, untuk mendukung acara ini juga, minta tolong nih kepada tim media supaya bisa dibuatkan di iklan di ibadah raya. Jadi supaya kita bisa apa namanya ya, ada woro-woronya lah, ada aware kita dengan acara ini. Jadi dengan acara kobarkan api pemuritan ini, mungkin nanti detailnya kita bisa tektokan kembali dengan Robin dan tim untuk tim media. Ya. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan di sana nanti, yaitu kita akan melakukan tes karunia motivasi dan karunia jawatan. Kenapa? Karena sesuai dengan data yang kita dapatkan, ternyata masih banyak sekali jemaat yang menyatakan bahwa di isian database jemaat itu belum pernah mendapatkan ini, karunia motivasi dan karunia jawatan. Untuk nanti
menyegarkan kembali, saya ada slide-nya, saya hanya refresh saja, nanti saya akan tunjukkan kembali datanya. Nah, kemudian seperti sampaikan tadi di awal, makanan tolong disediakan masing-masing ya. Jadi kita dari pemuritan hanya fasilitator untuk acara ini, makanan disediakan oleh masing-masing gitu ya. Kemudian tapi kita mengharapkan ada support lah ya dari gereja, yaitu ya ada snack-snack ringan lah ya, kue-kue ringan aja. Kemudian kopi juga lah ya. Ini kalau ini onsite ya, ini waktu itu kita rencanakan kalau onsite. Ada kopi lah yang waktu seperti Rapim kemarin, ya kan? Ada yang suka ngopi, boleh datang di sini kita ngopi sama-sama. Kemudian di acara ini juga nanti kita akan berikan reward kepada yang paling rajin pemuritan di tahun yang lalu, ya. Itu nanti akan kita lakukan. Nah, sebelum kita lanjut ke hasil rapat pemuritan yang kedua, apakah ada yang mau ditanya, Bapak Ibu, atau lanjut dulu ini? Oke, lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, boleh nanti diskusi ya, Bapak Ibu, mungkin mengenai tanggal atau yang lain. Nah, yang kedua adalah, sesuai dengan hasil rapat update pemuritan kemarin, kami akan mulai memfollow up kelompok-kelompok pemuritan yang kurang jalan, gitu. Artinya ada muridnya, tapi tidak dibina misalnya. Itu kriteria yang pertama. Terus yang kedua, ada murid yang datang ke kita itu yang menyampaikan bagaimana kendala yang dialami dalam pemuritan gitu. Kemudian yang ketiga juga kita melihat kalau ada yang sebenarnya sudah layak untuk membina tapi belum melakukan pemuritan atau belum punya murid. Nah, jadi Bapak Ibu izinkan kami nanti dari pemuritan ya, minta izin ini sebelumnya, kalau misalnya nanti kami memanggil misalnya atau mengajak diskusi lah ya, bukan memanggil itu penentua, ngajak diskusi lah. Ini kenapa belum pemuritan misalnya kan? Jadi jangan dibilang kepo kali pemuritan ini. Enggak ya Bapak Ibu, ini kita mau merapikan saja gitu. Jadi dari PKP hari ini kami minta izin bahwa kami akan mulai melakukan ini, minta izin sebelumnya. Karena udah dikasih jempol penentua berarti udah oke lah ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga Bapak Ibu, mulai bulan ini sebenarnya kita sudah menyiapkan database untuk yang berultah di bulan Februari. Nanti saya akan show di sini. Dan kemarin sebenarnya udah ada tektokan juga dengan Robin, namun karena untuk recovery masih, jadi mungkin atau nanti mungkin bisa dibantu ya Robin. Jadi untuk yang ulang tahun bulan Februari ini kami akan menyediakan datanya, nama atau detail datanya. Jadi bisa kita berikan semacam ucapan ulang tahun yang unik, yang keren, yang kreatif, mewakili gereja gitu. Jadi dengan harapan ini, dengan melakukan ini, harapan kita jemaat merasa diperhatikan. Minimal seperti itu ya. Kalau lebih bagus lagi kita rayakan sama-sama di waktu dan tempat yang tepat gitu. Nah, yang keempat, kita juga sudah kalau yang nomor 4 ini sudah kita lakukan, yaitu kita sudah memberikan data yang belum SPHB itu kepada Kak Mida, detailnya sudah kita berikan, dan nanti selanjutnya dari tim SPK untuk menangani bagaimana selanjutnya untuk SPHB ini, apakah langsung masuk dalam pengajaran. Jadi kemarin itu penatua langsung respon, langsung menyampaikan bahwa nanti para pengajarnya itu adalah Bang Oto, Incun, dan kami lah. Ya, jadi kita siap untuk ini. Tinggal mungkin ini adalah hal yang akan dilanjutkan kembali bulan 3. Kalau saran dari kami, kalau misalnya sekarang ini kondisi belum memungkinkan onsite, offline atau secara langsung, mungkin bisa juga kita lakukan secara online gitu. Karena ini hanya pengajaran supaya apa? Karena menurut kami ya, SPHB ini adalah metode yang paling efektif untuk memastikan tertanam di gereja kita gitu. Karena hanya dengan orang-orang yang tertanam lah sebenarnya kita bisa berjalan bersama-sama, memegang nilai-nilai dan komit gitulah ya. Jadi ini sangat penting buat kita. Jadi kalau bisa jangan ditunda ya kan, kita akan lanjutkan dengan mau offline mau online kita lanjut gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari jemaat yang sudah mengisi untuk untuk database kejemaatan kita.
Jadi melalui ini kami ingatkan kembali, kami remind lah ya Bapak Ibu, teman-teman semua untuk bisa mengisi kembali data jemaat ini supaya kita bisa update data kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contoh yang ulta Februari. Jadi sekalian juga ya Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Februari ini, jika ada yang hadir di sini, nih ada Yafet, ya kan, ada Yusni, ada istri saya, ya kan, ada juga Iwan Ginting dan jauh di sana. Ini kan direkam ya, mana tahu dia ada kesempatan nonton, jadi kita ucapkan selamat ulang tahun semuanya bagi saudara-saudari kami yang ulang tahun, ya, yang ada di sini. Tuhan berkati, panjang umur semuanya ya Bapak Ibu. Selamat ulang tahunnya buat kita semua, buat Bapak Ibu semua ya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah detail nama-nama orang yang kita rekomendasikan untuk SPHB, Bapak Ibu. Jadi tentunya untuk yang SPHB ini ada step-stepnya sendiri, Bapak Ibu. Artinya ada langkah-langkah yang akan kita kerjakan sama-sama. Step-stepnya itu saya bacakan ya. Data ini nanti untuk bisa divalidasi dulu apakah sudah benar atau belum SPHB, belum melakukan SPHB gitu ya. Gitu, apakah sudah benar atau belum sudah SPHB. Yang kedua, kalau memang belum SPHB, maka kita akan melakukan pertemuan secara keseluruhan untuk jemaat tersebut untuk menanyakan gitu ya, apakah untuk SPHB ini mereka akan ikut atau belum atau bagaimana. Jadi kita perlu memang untuk SPHB ini adalah orang-orang yang komit memang dengan kita. Ya, spesial jemaat ini. Kemudian selanjutnya adalah kalau memang komit, maka kita akan langsung melaksanakan SPHB bagi yang rindu. Gitu. Jadi ini dia nama-nama jemaatnya, dan sebagai informasi juga kalau kita lihat lama dia berjemaat di GPI itu udah cukup lama gitu ya, udah lama nih, ada yang 9, 10 tahun tapi belum SPHB. Ya, jadi cukup banyak sebenarnya. Ya, jadi ini ya. Saya sudah SPHB Pak Arman. Oh, udah ya. Udah lama Pak Arman. Oke, thank you Pak Yafet, Om Yafet. Nggak apa-apa, ini kan makanya tadi poin pertama perlu divalidasi lagi nih teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya nanti mau divalidasi, boleh diinfo ke kita. Oh ya, sekedar info aja, ini kenapa misalnya nama Om Yafet ini masuk di sini, karena memang saya itu memfilternya dari data Excel aja. Jadi ketika saya filter, nggak ada kata SPHB di bagian fase kedua itu ya, fase pertumbuhan rohani itu, anggapan saya belum SPHB. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah ya, ini boleh kita perbaiki sama-sama. Gitu ya, Pak Yafet dan teman-teman yang lain, kalau misalnya ada di sini. Tapi kalau memang enggak ya, mungkin kita akan lanjutkan. Atau boleh respon nggak Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira selain Om Yafet ada lagi nggak yang namanya di sini ada dan hadir di PKP malam ini ternyata udah SPHB gitu. Ada lagi nggak yang lain yang hadir di sini Bapak Ibu, teman-teman? Pak Arman, Pak Ketua, kayaknya cara cross checknya menurut saya nggak bisa begitu. Ini mesti dicocokin karena SPHB kan harusnya datanya ada di pusat ke tim Julfrida segala macam. Kita nggak bisa nanya, kamu udah belum apa enggak? Takutnya ada yang miss. Jadi karena ini takutnya persepsi orang berbeda. Dan setahu saya kan ada sertifikatnya, ada nomornya, registernya. Menurut saya itu harusnya data yang paling valid itu mesti didapatkan dari sentral. Itu sih. Thank you Pak Ketua. Thank you Bang. Jadi memang untuk data yang SPHB setuju Bang, itu dari gereja ya. Ini data yang belum Bang. Karena kalau data yang belum kan saya rasa kan nggak ada di sekretariat Bang. Itu yang pertama ya Bang. Tapi masukan dari Abang valid ya Bang, valid dari Abang. Cuman memang ini sekedar apa ya Bang, sekedar patokan sederhana saja. Makanya maafkan kalau cara penarikannya salah, tapi kami dari pemuritan hanya merekomendasikan kalau memang mau diperbaiki kita sangat welcome. Tapi paling enggak kita punya dasar berpijak dulu Bang, mana yang belum gitu Bang. Ya kan? Sambil berjalan nanti kita akan lakukan. Kita juga memang
kalau saya kemarin apa ya Bang, merenung-renung, mungkin dari 56 ini kita mungkin jalan dengan setengahnya saja, atau mungkin bukan dengan setengahnya, 25 orang saja mungkin, atau mungkin bukan 25 lah, 20 lah mungkin ya Bang, gitu kan. Kita akan tetap jalankan kalau saran dari kami ya Bang, tapi yang pasti ini mungkin pendekatan yang bukan yang akurat ya Bang. Terus terang kita akuin itu, kita setuju dengan Bang Oto, setuju, tapi paling enggak ini hanya berdasarkan database kejemaatan yang bisa lagi nanti divalidasi kemudian. Karena di sini juga ada pembinanya kan, jadi pembinanya juga bisa nanti ngecek. Misalnya Aguston Silalahi contoh ya kan, kalau ada Pak Jimmy di sini boleh menyampaikan juga ke kita, oh ini udah atau belum. Itu memang sangat kita harapkan ya kan, supaya kita bisa mendapatkan data yang valid nantinya setelah ada feedback atau komentar atau respon lah gitu. Itu sih Bang kalau dari kita. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi seperti yang kita sampaikan di awal, berapa orang yang menjawab belum melakukan tes karunia itu ternyata ada 60 orang. Itu sebabnya nanti pada saat acara itu kita rindu, kita bisa lakukan tes karunia jawatan karena cukup banyak. Kemudian karunia motivasi itu ada menjawab 43 orang ternyata ya. Belum melakukan tes karunia motivasi ya, 29%. Jadi nanti pada saat acara refreshment itulah kita mau melakukan ini kembali. Yang sudah pernah pun sebenarnya boleh juga ya. Jadi terbuka juga bagi jemaat yang mau tes ulang. Mana tahu yang tadinya memimpin jadi melayani, atau yang tadinya menasihati jadi bernubuat misalnya, ya kan? Nah ini kemarin itu agak joke sedikit ya Bapak Ibu. Ternyata di gereja kita itu yang karunia memberi hanya 2 orang gitu ya. Jadi dari populasi 148 hanya 1% ternyata ya. Jadi ya itulah gambaran kita. Kita mungkin selanjutnya khotbah penatua mungkin nanti tentang berkorban ini Bang. Bayar harga. Bagaimana memberi ini Bang. Mungkin ya Bang, mungkin ini hanya bacaan data saja Bang, itu Bang. Nah, kemudian sekilas saja kita mau refresh bahwa standar seorang murid di gereja kita adalah semua orang harus dimuridkan sesuai firman Tuhan ya kan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kemudian seorang murid itu harus punya kerinduan dari dalam hatinya, konsisten gitu mau dimuridkan. Ya, karena yang namanya dimuridkan itu ada masa-masa bulan madu, ada masa-masa nggak enaknya gitu ya. Jadi nggak boleh waktu misalnya ada sesuatu yang nggak cocok sama pembinanya, udahlah nggak mau lagi aku ya. Jadi kita mau konsisten. Kemudian kita sepakati bahwa spiritual journey-nya adalah terima Yesus dulu, mengikuti pertobatan, baptis air, Ibra, dan SPK. Jadi inilah spiritual journey seorang murid. Inilah yang akan kita bina, mulai dari terima Yesus, SPK, inilah yang akan dialami oleh seorang murid. Nah, di luar ketiga kriteria di atas itu, kita menyebutnya dia binaan, bahkan mungkin simpatisan. Jadi kualitas seorang murid itu kalau kita bisa definisikan di gereja kita itu memang berbeda ya, dari sekedar simpatisan itu berbeda. Kita nggak mau hanya datang gitu kan, tapi nggak mau komit, nggak mau dimuridkan, itu kita sebut murid, enggak. Ya, jadi seorang murid itu memang kita perlahan kita mau benerin, yang namanya seorang murid itu ada standarnya. Inilah dia standar seorang murid itu Bapak Ibu. Kemudian standar seorang pembina juga kita buat, ya konsisten mendampingi murid, ya harus memiliki murid. Jadi kalau pembina itu harus punya murid minimal 1. Kemudian dia bertanggung jawab 4 generasi setelahnya, ya. Kemudian dia harus kunjungan ke rumah muridnya minimal sekali setahun, ya. Kemudian melakukan pemuridan minimal sekali sebulan, ya kan? Minimal nih. Kalau sekali seminggu lebih bagus, tapi kita batasin minimal sekali sebulan. Jadi kalau enggak nanti dilakukan sekali sebulan, kami pembina izinkan kami juga untuk nanya, ya. Kami hanya bertanya, nanti para pembina yang menjawab, ya kan. Kemudian standarnya yang selanjutnya adalah dia harus mengisi laporan online pemuridan, ya. Tolong Bapak Ibu untuk diisi. Nah, tugas seorang pemurid adalah itu menuntun murid untuk melewati suatu proses perjalanan rohani, ya, bertumbuh intim dengan Tuhan, memiliki nilai kerajaan Allah, mendorong murid untuk penginjilan, ya. Kemudian standar seorang pemurid juga di kita adalah harus lulus SPK. Ya, ini standar seorang pembina bagi kita.
Kalau misalnya ada sekarang pembina ya yang punya murid belum lulus SPK, gimana? Ya kan? Nah, mungkin kita langsung jawab. Terima kasih ya kalau ada yang nanya kayak gitu. Ya, jadi jawabannya harus langsung dimasukin di SPK yang terdekat gitu. Kalau ada pembina tapi belum lulus SPK, maka langsunglah nanti diikutkan pada SPK yang terdekat. Oke, jadi pembina adalah orang yang membimbing binaan, ya. Kita yang kalau pembina beda dengan pemurid gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gimana kalau saya punya murid di luar kota, gimana kalau saya punya murid di kerjaan, nah tapi beda gereja, maka kita menyebutnya itu adalah binaan, ya, bukan murid. Kita mau murid itu ada standarnya gitu. Binaan itu beda lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mau kualitas murid itu kita mau benahi lagi gitu. Nah, ini target kita ini ya Bapak Ibu. Terus terang ini bukan target tim pemuritan, tapi target kita semua ini Bapak Ibu yang lewat kita ini kita setting bahwa 35 orang akan menjadi pemurid yang baru di tahun ini. Jadi tolong kerjasamanya kita semuanya Bapak Ibu, ini bukan target kami, tapi target kita sama-sama. Yang selanjutnya adalah kami juga akan menerima data jiwa baru ya dari tim IBRA, penyambut jiwa baru, Komsel dan SPK untuk kita masukin di dalam database pemuritan. Jadi supaya lebih rapi ke depannya. Nah, kemudian kita akan juga follow up dari IBRA, Komsel dan SPK ya. Kita akan bersama-sama dengan tim penyambut jiwa baru untuk memfollow up ini. Jadi kita kerja sama-sama. Nah, semoga belum bosan ya, dikit lagi nih Bapak Ibu. Ya, SOP peralihan pemuritan ini penting karena belakangan ini ada beberapa orang yang sudah mengajak kita diskusi, minta diganti guru ya. Jadi siapa sajakah yang akan dialihkan pembina ini? Kode-kode sama istri nih Bang. Maaf Bapak Ibu, minum dulu. Maaf, tadi terlalu semangat. Nah, jadi yang dialihkan pemuritannya itu tentunya adalah yang dulunya dia dari yang belum berkeluarga menjadi berkeluarga. Itu nanti kita akan alihkan ke pembina yang sudah berkeluarga, ya kan? Kemudian kalau ada suami istri itu harus dimuridkan oleh pasangan suami istri itu juga gitu. Jadi jangan nanti suaminya dimuridkan oleh pasangan suami istri yang berbeda gitu. Jadi ini SOP di kita akan coba rapikan ini juga supaya pasangan suami istri dimuridkan oleh pasangan suami istri juga yang sama. Kemudian kita juga mengakomodir peralihan pemuritan. Maksudnya ini adalah apakah di gereja kita boleh dilakukan peralihan pemuritan? Jawabannya iya, dan ini nanti kami akan membantu untuk proses peralihan ini supaya smooth gitu, artinya supaya kita akan berusaha meminimalkan konflik lah ya. Jadi kalau ada yang mau dialihkan muridnya, si gurunya itu bisa merilis dengan sukacita gitu ya. Kemudian kita juga kalau ada yang mengalihkan pemuritan seperti tadi, diselesaikan dulu masalahnya, jangan nanti berpindah pembina atau pemurid, tapi masih ada masalah yang belum selesai. Kemudian kita juga di pemuritan akan memfollow up supaya memastikan peralihan pemuritan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya administratif, tapi kita juga akan setelah terjadi kita akan tetap juga ya semacam monitoring lah gitu ya. Jadi kita tetap mengamati lah gitu. Kemudian ini adalah pemuritan offline di gereja kita. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih Bang. Tuhan berkati Bang. Itu aja dari pemuritan Bang. Terima kasih. Tuhan berkati. Kalau ada yang mau bertanya, boleh Bapak Ibu.
Oke. Ada yang mau bertanya? Iya. Oke. Jadi pertemuan pemuritan ini, impartasi pemuritan akan diadakan pada tanggal 13 Maret. Tolong semuanya kita dicatat tanggalnya, ya. Dan supaya diatur juga bagaimana supaya semuanya bisa hadir. Ya, mudah-mudahan kita sudah bisa onsite. Jadi lebih bagus tentunya onsite nanti ya. Oke. Tadi saya juga mengingat kembali ya, mengingatkan mungkin juga untuk pelayanan pelajar tadi, EBIT tadi ya, supaya dipikirkan supaya boleh mengadakan retreat ya. Saya pikir anak-anak pelajar itu sangat suka dengan retreat dan juga mahasiswa kali ya, untuk dibuat dipikirkan kapan dibuat retreat ya, supaya apa namanya, mereka boleh dilayani dengan lebih efektif ya, dengan lewat retreat yang ada. Oke, saya pikir itu saja. Ada lagi yang lain mungkin? Ada ya? Pak. Ya, silakan. Enggak, Pak, cuman mau menginfokan saja sih buat Bapak Ibu. Dari Ibadah Raya kan sebenarnya kita ada event spesial ya. Untuk talk show itu yang sebenarnya besok kita akan jalanin, harusnya di jadwal awal harusnya tanggal 27 besok. Cuman karena memang kondisinya ini masih banyak yang sakit, kemarin setelah berdiskusi dengan penatua, kayak sementara kita akan undur, untuk waktunya akan kita susulkan. Itu aja sih Pak. Mungkin banyak yang bertanya-tanya sih kenapa kok. Ya kan karena Senin sempat diumumkan kan hari Minggu kemarin. Cuman karena saya lihat ini kayak kemarin beberapa pertimbangan dan diskusi dengan penatua kayaknya memang harus diundur sih. Itu aja Pak, hanya just info aja sih Pak. Makasih, Oke. Ya, nanti info selanjutnya nyusul ya, Fed, untuk kapan dibuat ya. Baik Pak. Terus untuk keluarga. Oke. Ada yang lain lagi? Ya. Jadi untuk pertemuan kita berikutnya di akhir bulan ya. Di akhir bulan kita akan kembali mengadakan pertemuan PKP kita ya. Saya berharap kita sudah bisa onsite. Kembali mengingatkan kepada kita semuanya untuk tolong diatur waktu-waktu kita. Jadi supaya waktu-waktu kita yang wajib sebagai pekerja itu menjadi prioritas kita. Ya, waktu-waktu pribadi kita juga bagi yang sudah berkeluarga, ya, tolong atur waktu-waktu kalian semuanya supaya tidak ada yang ketinggalan, ya. Kehidupan keluarga juga baik, kehidupan pribadi juga baik, kehidupan pelayanan juga baik, ya. Kalau di gereja kita ini tentunya saya sangat berharap tidak ada satupun yang ketinggalan, ya. Tapi semuanya bisa berjalan dengan seimbang, ya. Juga kesehatan, ya. Saya mau mengajak kita juga untuk rutin berolahraga, ya. Ambil kesempatan untuk berolahraga, ya. Jadi supaya kita semua bisa sehat, segar dan kuat, ya. Saya pikir itu saja. Saya baca dulu ada. Oke. Itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak buat atensi saudara, buat kehadiran saudara semua, ya. Tolong untuk pertemuan berikutnya masing-masing pilar, tolong catatkan nama dari anggota-anggota yang harus diundang, karena ke depan kita tidak akan sebarkan undangan dan kita tidak akan umumkan secara umum, kita hanya akan undang yang terdata sesuai dengan pemimpin pilar masing-masing, ya, pemimpin satelit masing-masing. Siapa-siapa yang hadir itu ya tidak lagi diundang, tapi tidak lagi diumumkan. Jadi diundang secara pribadi, ya. Jadi tolong kerjasamanya sehingga tidak ada yang ketinggalan, ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa, ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ini adalah pertemuan PKP perdana di tahun 2022. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan yang
bekerja di tengah-tengah kami, sekalipun kondisi belum normal, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di hati kami masing-masing, sehingga semuanya kami tergerak untuk boleh ikut di dalam pertemuan pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa supaya setiap kami semakin hidupnya semakin berkualitas, semakin bijaksana. Perlengkapilah kami terus ya Tuhan, supaya hidup kami semakin efektif dan efisien untuk menjadi pekerja-pekerja di generasi di mana Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi pekerja, khususnya pada tahun ini. Tuhan, kami rindu supaya kami boleh memberikan kontribusi, memberikan komitmen kami, waktu-waktu kami, pikiran kami, dan semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kami boleh semakin bijaksana Tuhan. Tuhan terima kasih, hidup kami semakin berkualitas Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Berkati semua pekerja-pekerja, berkati semuanya yang ambil bahagian di dalam pertemuan hari ini dan seluruh pekerja-pekerja yang ada. Tuhan terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, biar damai sejahtera sukacita menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memberkati Semuanya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam semuanya. Udah terkenal itu. Asistennya dapat